فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Maqdisi rahimahullah, babu qasri sholati fis safar. Bab mengqasar sholat di dalam safar. Kalau sebelumnya menjamak, sekarang adalah mengqasar, yaitu mengurangi bilangan rakaat. Al-qasru huwa lis shalawatir rubaiyah. Qasar itu adalah untuk sholat yang jumlahnya 4 rakaat. Wahya zuhur wal asr wal isya. Zuhur, asar, dan isya. Wa naqala Ibnul Mundhir al-ijma' ala annahu la qasra fil maghribi wal fajr. Dan Imam Ibnul Mundhir menukilkan kesepakatan ulama bahwasanya tidak ada qasar dalam maghrib dan fajar. Adapun qasar sampai 1 rakaat itu hanyalah ketika Sholatul khauf. Kalau qasar dalam masalah maghrib, jelas nanti dia berhentinya di mana? Berhentinya bukan pas duduk nanti. Kalau ingin pas tengah. Tayyib walaysa lahu sababun illa safar. Dia tidak punya sebab kecuali safar saja. Ini setelah apa? Setelah menetapnya syariat. Adapun awal-awalnya sebabnya adalah al-khauf in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru. Sebagaimana dijelaskan oleh Umar bin Al-Khattab dan beberapa sahabat yang lain. Nah, setelah syariat menetap, maka walaupun dalam keadaan aman, tetap safar itu mengharuskan orang untuk qasar. Li'annahu min rukhsatin min rukhasihi, karena qasar itu termasuk dari keringanan-keringanan di dalam safar. Allati syuri'at, yang disyariatkan rahmatan bil musafir, sebagai bentuk rahmat Allah bagi orang yang safar. Wa syafaqatan alaih, yaitu belas kasihan kepadanya. Al haditsu tasi'u wal ishrun ba'dal mi'ah, hadis yang ke-129. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala sahibatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa lama Ibnu Umar menyertai Rasulullah? Lebih dari 10 tahun. Karena apa? Karena ketika sebelum Umar hijrah itu pun apa? Abdullah itu sudah apa? Sudah baiat sebelum ayahnya. Kalau tidak salah sebagaimana disebutkan. Intinya adalah apa? Dia sudah masuk Islam sebelum Rasulullah hijrah. Fakana la yazidu fis safari ala rak'atain. Tidak pernah di dalam safar itu beliau menambahi lebih dari 2 rakaat, yaitu salatnya selalu 2 rakaat. Wa Abu Bakrin, demikian pula saya menyertai Abu Bakar, yaitu 2 tahun. Wa Umar, yaitu berapa? Maksudnya kalau setelah jadi pemerintah maksudnya, yaitu selama 10 tahun. Wa Utsman, yaitu 12 tahun. Kadzalik. Kenapa enggak mengatakan Ali? Ali sudah pindah di dalam kekuasaan beliau, pindah ke mana? Ke Kufah. Sementara Ibnu Umar beliau tetap di Madinah. Al-makna ijmali, makna secara global, yadhkuru Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma annahu sahiban nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi asfarih. Bahwasanya beliau itu menyertai Rasulullah SAW dalam safar. Dalam safar-safar beliau, wa kadzalika sahiba Abu Bakrin wa Umar. Begitu pula beliau menyertai Abu Bakar dan Umar wa Utsman, dan Utsman fi asfarihim, dalam safar-safar mereka. Fakana kullun minhum yaqsuru sholata rubaiyah ila rak'atain. Masing-masing dari mereka mengqasar salat 4 menjadi 2 rakaat. Wala yazidu alaihima, dan tidak membuat tambahan, tidak menambahi atas 2 rakaat tadi. Ikhtilafal ulama fil qasar, hal huwa wajibun aw rukhsah yustahabbu ityanuha. Apakah rukhsah dalam safar itu wajib ataukah qasar dalam safar itu wajib, ataukah ini keringanan yang mustahab untuk didatangi? Fadhahabal a'immatus salasah, imam yang 3, Malik wa Syafi'i wa Ahmad, ila jawazil itmam. Itmam itu boleh, wal qasar afdal. Qasar itu lebih utama. Wa dhahaba Abu Hanifah ila wujubil qasar. Abu Hanifah berpendapat ini adalah wajib. Qasar itu wajib dalam safar. Wa nasarahu Ibnu Hazm. Ibnu Hazm dari mazhab Dzahiriyah membela. Wa qala inna fardhal musafir rak'atain. Sesungguhnya salat wajib musafir adalah 2 rakaat 2 rakaat. Wa adillatul mujibin lil qasar. Dalil-dalil ulama yang mengharuskan qasar yaitu apa? Mudawamatun Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi fi asfarih. Yaitu terus-menerusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam qasar,
yaitu untuk mengqashar di dalam safar beliau. Tidak pernah satu kali pun Rasulullah membuat apa? Yaitu melakukan salat itmam 4 rakaat. Wa ujiba bi annal fi'la la yadullu 'alal wujub indal jumhur. Dijawab bahwasanya sekedar perbuatan Nabi itu tidak menunjukkan wajib suatu amalan tadi. Amalan tadi menurut kebanyakan ulama memang ini adalah kaidah yang betul. Yaitu apa? Mujarradul fi'il la yadullu 'alal wujub, tetapi apa? 'Alal istihbab. Wal mudawamah 'alal fi'il yadullu 'ala ta'kidil istihbab. Itu kaidah kedua. Kaidah pertama adalah apa? Yaitu semata-mata perbuatan itu tidak menunjukkan kepada kewajiban, tapi mustahab. Rasulullah melakukan itu pasti baik. Baik. Yang kedua adalah apa? Mudawamatul fi'il tadullu 'ala ta'kidil istihbab. Terus menerusnya itu dilakukan oleh Rasulullah, itu menunjukkan mustahabnya adalah apa? Muakkad, yaitu sunnah muakkadah. Ini kaidah yang memang sangat penting dan berlaku di sekian banyak pembahasan. Makanya kalau semata-mata Rasulullah selalu demikian, tidak mengharuskan itu sampai tingkat wajib. Selama Rasulullah tidak memberikan qarinah kewajiban. Wastadalu aidan, dalil kedua dari ulama yang mewajibkan, yaitu bihadisi Aisyah fi sahihain, yaitu dengan hadis Aisyah dalam sahihain, furidatis sholatu rak'atain, yaitu sholat dulunya diwajibkan 2 rakaat. Kapan sholat itu mulai diwajibkan? Ketika Rasulullah SAW Isra wal Mi'raj. Kapan Isra wal Mi'raj? Terjadi khilaf, tapi yang betul adalah bainal aqabatain, yaitu di antara 2 perjanjian Aqabah itu, Bai'atul Aqabah pertama dan kedua, di antara itu, yaitu 3 tahun sebelum Rasulullah SAW hijrah. Itu sudah diwajibkan, tapi waktu itu cuma 2 rakaat. Para sahabat dan Rasulullah melakukan kadang kalau mampu di Ka'bah, kadang kalau dan sering tidak mampu adalah apa? Sembunyi di gunung-gunung atau di dalam rumah untuk sholat. Nah sekarang dalam keadaan aman ternyata banyak muslimin yang tidak sholat. Ini kasihan sebenarnya. Sedih sekali. Padahal hadiahnya besar. Tapi kalau dikasih tahu, oh ini ada cabutan di Cimat, wah penuh Cimat. Kasihan. Fa'uqirat sholatus safar, maka untuk sholat safar ditetapkan yang tadi, yaitu mustaqir sudah 2 rakaat. Wa utimmat sholatul hadar, sementara sholat hadar yaitu ketika mukim, dia itu disempurnakan menjadi 4 rakaat. Baik, jawabannya besok dan seterusnya insyaallah, yaitu hari Sabtu. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.